Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Priambodo dengan NIM 2253361 kelas 3 TIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lapisan fisik. Lapisan fisik yaitu model OSI berada di bagian bawah tumpukan. Ini adalah bagian dari lapisan akses jaringan model TCP atau IP. Tanpa lapisan fisik, Anda tidak akan memiliki jaringan. Modul ini menjelaskan secara rinci tiga cara untuk terhubung ke lapisan fisik. Aktivitas dan laboratorium paket tracer akan memberi Anda kepercayaan diri yang Anda perlukan untuk memasang kabel jaringan Anda sendiri. Tujuan lapisan fisik yang pertama yaitu koneksi fisik. Yang kedua yaitu baik menyambung ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain. Sebelum komunikasi jaringan apapun dapat terjadi, sambungan fisik ke jaringan lokasi harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel dengan menggunakan kabel atau koneksi nirkabel dengan menggunakan gelombang radio. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya di banyak kantor perusahaan, karyawan mempunyai komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke switch bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data ditransmisikan melalui kabel fisik. Karakter lapisan fisik. Ya, yang pertama yaitu standar lapisan fisik. Selanjutnya, topik ini menyelami lebih dalam secara spesifik lapisan fisik. Hal ini menyangkut komponen media yang digunakan untuk membangun jaringan, serta standar-standar yang diperlukan agar semuanya dapat berjalan bersama. Protokol dan operasi lapisan OSI dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer. Layanan dan protokol dalam rangkaian TCP atau IP ditentukan oleh Internet Engineering Task Force atau disingkat dengan IETV. Selanjutnya, lapisan fisik terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Oleh karena itu, sudah sepantasnya standar yang mengatur perangkat keras ini ditentukan oleh organisasi teknik kelistrikan dan komunikasi terkait. Selanjutnya ada banyak organisasi internasional dan nasional. Organisasi perintah yang mengatur dan perusahaan swasta yang terlibat dalam menetapkan dan memelihara standar lapisan fisik. Misalnya standar perangkat keras, media pengkodean dan pensinyalan lapisan fisik ditentukan dan diatur oleh organisasi standar berikut. Yang pertama, organisasi internasional untuk standarisasi. Yang kedua, Asosiasi Industri Telekomunikasi, Asosiasi Industri Elektronik. Yang ketiga, Persatuan Telekomunikasi Internasional. Yang keempat, Institut Standar Nasional Amerika. Yang kelima, Institut Insinyur Listrik dan Elektronika. Yang terakhir, Otoritas Pengaturan Telekomunikasi Nasional termasuk Komisi Komunikasi Federal di AS dan Institut Standar Telekomunikasi. Selanjutnya komponen fisik, pengkodean dan sinyal. Komponen fisiknya adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirim sinyal yang mewakili bit. Komponen perangkat keras seperti NIC, antarmuka, dan konektor, material kabel, dan desain kabel semuanya ditentukan dalam standar yang terkait dengan lapisan fisik. Berbagai port dan antarmuka pada router Cisco 1941 juga merupakan contoh komponen fisik dengan konektor dan pinout
tertentu yang dihasilkan dari standar. Selanjutnya, pengkodean atau pengkodean baris adalah metode mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengkodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk mewakili informasi digital. Hal ini mirip dengan bagaimana kode Morse mengkodekan pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Selanjutnya, lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik atau nirkabel yang mewakili I1 dan 0 pada media. Cara bit dipresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menentukan jenis sinyal yang mewakili satu dan jenis sinyal apa yang mewakili 0. Hal ini dapat dilakukan secara sederhana seperti perubahan level sinyal listrik atau pula optik. Misalnya, pulsa panjang mungkin mewakili angka 1, sedangkan pulsa pendek mungkin mewakili angka 0. Bandwidth dan terminologi bandwidth. Latensi mengacu pada jumlah waktu termasuk penundaan bagi data untuk berpindah dari suatu titik tertentu ke titik lainnya. Dalam sebuah internet network atau jaringan dengan banyak segmen, throughput tidak bisa lebih cepat dari link paling lambat dalam jalur dari sumber ke tujuan. Bahkan jika semua atau sebagian besar segmen memiliki bandwidth yang tinggi, hanya diperlukan satu segmen di jalur dengan throughput rendah untuk menciptakan hambatan pada throughput seluruh jaringan. Hasilnya throughput adalah ukuran transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Karena sejumlah faktor throughput biasanya tidak sesuai dengan bandwidth yang ditentukan dalam implementasi lapisan fisik, throughput biasanya lebih rendah dari bandwidth. Ada banyak faktor yang mempengaruhi throughput. Jumlah lalu lintas, jenis lalu lintas, latensi yang dihasilkan oleh jumlah perangkat jaringan yang ditemui antara sumber dan tujuan. Hasil bagus. Ada pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang dapat digunakan itu dikenal sebagai Godbout. Godbout adalah ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Godbout adalah throughput dikurangi overhead lalu lintas untuk pembuatan sensi pengakuan, enkalkulasi, dan transmisi ulang. Bit output selalu lebih rendah dari throughput yang umumnya lebih rendah dari bandwidth. Sebuah meter berukuran Mbps berkisaran antara 0 sampai 100 Mbps. Tampilan yang menunjukkan 80,78 Mbps untuk kecepatan unduh dan tampilan lainnya menunjukkan 8,78 Mbps untuk kecepatan unggah. Selanjutnya kabel tembaga dan kawat koaksial. Kabel tembaga adalah jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Sebenarnya kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel saja. Ada tiga jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Kabel koaksial atau disingkat SOAK mendapatkan namanya dari fakta bahwa adanya dua konduktor yang berbagi sumbu yang sama, seperti terlihat pada gambar. Kabel koaksial terdiri dari konduktor tembaga digunakan untuk mengirimkan sinyal elektronik. Lapisan insulasi plastik fleksibel mengelilingi konduktor tembaga. Bahan insulasi dikelilingi oleh jalinan tembaga atau foil logam yang berfungsi sebagai kawat kedua dalam rangkaian dan sebagai pelindung konduktor bagian dalam. Lapisan atau pelindung
Kedua ini juga mengurangi jumlah interferensi elektromagnetik dari luar. Seluruh kabel ditutup dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Selanjutnya kabel UTP dan kabel serat optik. Pada topik sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang kabel tembaga unshielded twitch pair atau UTP karena kabel UTP adalah standar untuk digunakan dalam LAN. Topik ini menjelaskan secara rinci mengenai kelebihan dan keterbatasannya dan apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Ketika digunakan sebagai media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang telah dipilin menjadi satu dan kemudian dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Ukurannya yang sangat kecil dapat menguntungkan saat pemasangan. Seperti yang telah Anda pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena harganya yang mahal, maka tidak umum digunakan pada berbagai jenis kabel tembaga. Namun, kabel serat optik memiliki sifat tertentu yang menjadikannya pilihan terbaik dalam situasi tertentu yang akan temukan di topik ini. Kabel serat optik mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan media jaringan lainnya. Tidak seperti kabel tembaga, kabel serat optik dapat mengirimkan sinyal dengan redman lebih sedikit dan sepenuhnya kebal terhadap EMI dan RFI. Serat optik umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan. Serat optik adalah untayan kaca yang sangat murni yang fleksibel namun sangat tipis dan transparan, tidak lebih besar dari rambut manusia. Bit dikodekan pada serat bagian impuls cahaya. Kabel serat optik bertindak sebagai pandu gelombang atau pipa cahaya untuk mentransmisikan cahaya antara kedua ujungnya dengan kehilangan sinyal yang minimal. Selanjutnya media nirkabel. Ada mungkin mengikuti Kita mungkin mengikuti kursus ini menggunakan tablet ataupun sel pintar. Hal ini hanya memungkinkan terjadi berkat media nirkabel, yang merupakan cara ketiga untuk terhubung ke lapisan fisik suatu jaringan. Media nirkabel membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi dalam menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Media nirkabel memberikan pilihan mobilitas terbesar dibandingkan semua media, dan jumlah perangkat berkemampuan nirkabel harus terus meningkat. Nirkabel kini menjadi cara utama pengguna terhubung ke jaringan rumah dan perusahaan. Jenis media nirkabel, standar IEEE dan industri telekomunikasi untuk komunikasi data nirkabel menyangkup data, link, dan lapisan fisik. Dalam masing-masing standar ini, spesifikasi lapisan fisik diterapkan pada area yang mencakup hal-hal berikut. Pengkodean data ke sinyal radio, frekuensi dan kekuatan transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, desain dan konstruksi antena. Ini adalah standar nirkabel Wi-Fi IEEE 802.11. Telekomunikasi LAN nirkabel atau WLAN bisa disebut dengan Wi-Fi. WLAN menggunakan protokol berbasis pertikaian yang dikenal sebagai Carrier Sensi Multiple Access atau Selection Evasion. NIC nirkabel harus mendengarkan terlebih dahulu sebelum melakukan transmisi untuk menentukan apakah saluran radio jelas. Jika perangkat nirkabel lain sedang melakukan transmisi, maka NIC harus menunggu hingga saluran bersih. Wi-Fi adalah merek dagang dari Wi-Fi Aliansi. Wi-Fi digunakan dengan perangkat WLAN bersertifikat berdasarkan standar IEEE 802.11.
Yang kedua, Bluetooth atau IEEE 802.15. Ini adalah standar jaringan area pribadi nirkabel atau WPAN yang umumnya dikenal sebagai Bluetooth. Ia menggunakan proses pemasangan perangkat untuk berkomunikasi dalam jarak 1 hingga 100 meter. Yang selanjutnya WiMAX atau IEEE 802.16 umumnya dikenal sebagai Word with Interoperability for Microwave Access. Standar nirkabel ini menggunakan topologi point-to-multipoint untuk menyediakan akses broadband nirkabel. Yang terakhir ada Zigbee atau IEEE 802.15.4. Zigbee adalah spesifikasi yang digunakan untuk komunikasi berkecepatan data rendah dan berdaya rendah. Aplikasi yang memerlukan jarak pendek, kecepatan data rendah, dan masa pakai baterai lama. Zigbee biasanya digunakan untuk lingkungan Internet of Things atau IoT seperti saklar lampu, nirkabel, dan pengumpulan data perangkat media. LAN nirkabel, implementasi data nirkabel yang umum memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, WLAN memerlukan perangkat jaringan berikut. Wireless Access Point atau AP ini memusatkan sinyal nirkabel dari pengguna dan terhubung ke infrastruktur jaringan berbasis tembaga yang ada, seperti Ethernet, router, nirkabel, rumah dan bisnis kecil mengintegrasikan fungsi router, switch, dan titik akses ke dalam satu perangkat, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Adaptor NIC nirkabel. Ini menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke host jaringan. Sering berkembangnya teknologi sejumlah standar berbasis WLAN, Ethernet telah muncul. Saat membeli perangkat nirkabel, pastikan kompatibilitas dan interoperabilitas. Manfaat teknologi komunikasi data nirkabel sudah jelas, terutama penghematan biaya pemasangan nirkabel di lokasi dan kenyamanan mobilitas host. Administrator jaringan harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan proses kemampuan yang ketat untuk melindungi WLAN dari akses dan kerusakan yang tidak sah. Selanjutnya, paket tracer menghubungkan LAN berkabel dan nirkabel. Saat bekerja di paket tracker, lingkungan laboratorium atau lingkungan perusahaan, Anda harus mengetahui cara memilih kabel yang sesuai dan cara menyambungkan perangkat dengan benar. Kegiatan ini akan memberikan konfigurasi perangkat di paket tracer, memilih kabel yang tepat berdasarkan konfigurasi dan menghubungkan perangkat. Kegiatan ini juga akan mengeksplorasi tampilan fisik jaringan di paket tracer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun pengucapan, mohon maaf. Kirim kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.